warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang orang tuh jarang pikirkan, yang orang-orang tuh jarang membicarakannya. Tetapi dia ini adalah bagian yang penting, yang dimana perusahaan tuh membutuhkannya. Kalau tidak, perusahaan tuh bisa kelabakan dan segala macam. Nah, sebelum kita memulai dalam pembicaraan ini, kita perkenalkan dulu kami dari Universitas Pamulang atau yang biasa disebut dengan UNPAM yang sedang melaksanakan wawancara dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Dan bintang tamu kita kali ini adalah Kak Yogi. Kak Yogi ini bekerja di sebuah perusahaan di bagian purchasing. Oke, Kak Yogi gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Tadi beli kopinya nawar juga nggak nih ke mbak-mbak kasirnya? Enggak loh, alhamdulillah. Oke, Kak Yogi denger nih katanya kalau bagian purchasing itu udah kayak detektif harga, bener gak sih? Sebenarnya di dunia purchasing itu gini ya, yang pertama harus diperhatikan. Purchasing itu bekerja di bidang pembelian atau pengadaan barang. Ya. Oke, yang harus diperhatikan yang pertama itu adalah mengerti supplier. Yang pertama mengerti supplier, di mana dia memberikan sebuah harga dan kualitas yang terbaik, seperti itu sih. Oke, jadi dari harga yang telah diberikan oleh supplier itu nanti purchasing mengelola, menganalisis dan sebagainya. Makanya bisa disebut dengan detektif harga. Gitu. Oke, terus Kak Yogi nih kerja di purchasing itu katanya bikin jago nego ya, bener gak tuh? Sebenarnya bukan jago nego, kita lebih memilih di mana ada vendor yang memberikan harga dan kualitas yang baik, ada vendor yang memberikan harga yang murah tetapi kualitasnya kurang gitu. Jadi kita lebih memilih harga dengan kualitas yang terbaik aja sih itu yang harus kita perhatikan. Karena untuk kepuasan dari konsumen kita juga seperti itu. Kak Yogi, Iya. boleh ceritakan sedikit nggak tugas utama dari purchasing itu apa saja? Oh, jadi tugas utama dari purchasing itu adalah yang pertama kita pengadaan barang. Yang pertama di mana kita harus memberikan stok, terus kita harus mempunyai beberapa barang yang harus diperlukan kepada customer, seperti itu. Yang kedua, kita melakukan yang namanya stock of name. Yang ketiga, kita melakukan pengawasan terhadap pembelian dan penerimaan barang, dan seterusnya kita melakukan pembayaran atau buying policy. Oke, itu yang sistem untuk pembayaran, untuk mengecek harga itu by system atau manual Kak Yogi? Kita melakukan pembayaran by system. Oh, by system. Iya. Menurut Kak Yogi, kalau ada barang yang dibutuhkan, proses pengadaan itu biasanya lewat tahapan apa saja? Proses pengadaan barangnya. Ya. Yang kita butuhkan itu pertama mulai dari PO atau purchase order. Kita ada 2 PO nih ya, ada 2 PO, di mana PO customer dengan PO ke supplier. PO customer ini biasanya yang minta itu dari sales kita atau tim marketing kita, minta bahwa PO customer ini apa saja sih barang yang dibutuhkan oleh si customer tersebut. Ketika barang tersebut sudah dilakukan PO, si sales ini memberikan kepada kita sebagai tim purchasing untuk melakukan PO kepada si supplier. Nah, formatnya apa bentuknya? Bisa format yang saya buat, pertama itu ada project name. Project name itu berupa project mana yang dibutuhkan. Misalnya kita contohkan project A nih, dengan nomor PO sekian, itemnya sekian, biasanya kita ada pada part, ada deskripsi, ada quantity, dan ada harga. Nah, harga ini itu kita dapat sesuai dengan perjanjian awal. Perjanjian awal itu berupa seperti MOU, MOU atau kontrak kalau kalian bisa paham ya. Oh iya. Harga itu sudah apa ya? Bisa disebut kita bilang sebagai harga mati ya. Jadi nggak bisa dinegosiasi lagi nih harganya. Nah, nanti ketika kita buat review ke si supplier,
setelah pembuatan RFQ, PO sudah selesai, maka kita tinggal melakukan pengawasan di mana barang tersebut sudah dikirim atau belum dari si supplier. Setelah itu, jika barang sudah dikirim, maka kita wajib menerima dan memeriksa barang tersebut di gudang. Itu bagian tim gudang. Nanti tim gudang melakukan yang namanya proses LPB atau laporan penerimaan barang. LPB tersebut dokumennya nanti dikirimkan ke kita sebagai bentuk lampiran di invoice tadi pembayaran. Seperti itu. Oh, seperti itu. Tahapan-tahapannya lumayan rumit juga ya, Oh, dari iya, betul sih. awal sampai akhir, bener nggak? Iya. Berarti dari semua itu timnya itu harus solid ya, Mas ya, harus bisa Harus- bekerja sama. Harus ada support satu sama lain. Betul, harus support. Nah, biasanya kalau Iya. kerja sama supplier itu ada kontrak tertulis atau cuma lewat email atau invoice? Oh, untuk kerjasama dengan supplier. Kalau untuk kerjasama dengan supplier dari perusahaan kami atau perusahaan yang saya sedang bekerja, kita menggunakan kontrak tertulis gitu. Karena pertama untuk menghindari yang namanya kecurangan dan juga mengurangi resiko hukum seperti itu. Dan juga sebagai menjadi bukti juga ya, Mas. Iya, betul. Waktu milih suppliernya yang penting sih legalitas dan dokumen resmi mereka buat tim Purchasing. Oh, itu sangat penting banget. Penting banget karena yang pertama kenapa kita lebih milih seberapa penting legalitasnya, karena kita kita mengutamakan kredibilitas dan kualitas dari produk yang kita beli seperti itu. Apabila kalau misalnya dokumen nih nggak lengkap, nanti pertama ada kendala mengenai pengiriman. Contoh kalau misalnya impor dokumen nggak lengkap, nanti ada yang namanya SPJM atau surat peringatan jalur merah seperti itu. Karena apa sih? Karena pertama dokumen tidak melengkapi, yang kedua kuantitinya tidak sesuai atau barang tidak sesuai dengan yang ada di packing list seperti itu. Nah, tadi kan Iya. sebelumnya menjelaskan tentang praktik kerja di lapangan ini, Kak. Iya. Sekarang aku mau nanya tentang etika di kerjaan Kakak nih, tentang etika kepatuhan kerja. Jadi gimana sih cara tim purchasing di perusahaan Kakak nih menghindari godaan suap, gratifikasi dari supplier? Ada pelatihannya kah atau ada pencegahannya gitu? Oh, untuk menghindari suap ya. Iya. Kalau dari perusahaan kita biasanya selalu ada namanya pelatihan. Pelatihan di mana di situ ada nanti penerapan tentang kode etik. Kode etik itu berupa isi bagaimana bahayanya tentang korupsi, tentang bagaimana punishment-nya. Terus juga kita ada namanya penerapan tentang pelatihan tentang etika bisnis. Terus juga nanti ada namanya tim audit. Seperti itu sih. Oh, berarti timnya Kayoki ini cukup bisa diandalkan ya mengenai itu ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua kan biasanya kalau ada supplier yang ikut janji nih, Kak, Iya. misalkan kayak barangnya telat atau nggak sesuai nih sama pemesanan kita, itu Oke. biasanya tim dari purchasing Kakak itu ngambil langkah apa aja? Barang telat itu maksudnya nggak sesuai dengan estimasi datangnya ya? betul. Oke. Misalnya gini, kalau dari saya pernah kejadian seperti itu. Apabila barangnya telat itu, saya selalu memastikan bahwa kita telepon dulu nih, by email atau by telepon ke supplier tersebut, kita memastikan bahwa apa sih kendalanya, kenapa bisa sampai telat seperti itu, dan itu yang pertama. Dan yang kedua, kita selalu memastikan bahwa barang tersebut harusnya sudah sampai pada misalnya tanggal sekian, sudah selesai. Ternyata belum nih. Oh, kita tetap koordinasi kepada si supplier tersebut. Apabila barang tersebut tidak sesuai, maka kita alternatifnya mencari supplier lain. Dan apabila kita sudah terlanjur membeli atau sudah PO, maka barang tersebut dijadikan sebagai stok kita. Seperti itu. Oh, seperti itu. Hmm. Kalau biasanya nih di tempat kerjanya Kayoki, biasanya keterlambatan itu biasanya karena apa sih penyebabnya? Yang pertama itu keterlambatan biasanya dilakukan karena pertama kita ada yang namanya jalur merah ya. Kalau diimpor ya. Oh iya. Diimpor ada yang namanya jalur merah. Biasanya yang tadi saya bilang sampaikan ada keterlambatan karena dokumen yang tidak lengkap misalnya, atau kuantitinya tidak sesuai, atau barang yang kita PO tidak sama dengan di packing list. Maka di situ nanti ada yang namanya bea cukai yang pengecekannya seperti itu. Tapi selain impor, selain barang-barang impor dari barang-barang lokal juga selalu ada keterlambatan atau jarang atau bagaimana? Oh, jarang. Oh, paling bermasalahnya itu di impornya ya, Mas? Iya, ya? betul. Kayak Yogi mau Ya. nanya dong, pernah nggak sih dilema untuk memilih vendor yang lebih mahal dibandingkan vendor yang lebih murah tapi dokumennya itu tidak lengkap? Oh, itu
pernah kejadian seperti itu. Yang pertama, karena kita lebih mementingkan yang namanya kredibilitas, kualitas, itu ya dari produk-produk yang kita sampaikan atau kita tawarkan kepada customer, kita lebih memilih lebih baik harga yang mahal dengan legalitas yang baik, dengan dokumen-dokumen yang lengkap dibandingkan harga murah tapi kualitasnya kita rendah, seperti itu. Pertama, karena apa? Kita untuk mengurangi resiko yang namanya resiko hukum, kecurangan, dan lain sebagainya, seperti itu. Ini ada lagi? Ya. Ada kejadian nggak di mana barang nggak sesuai kualitasnya, itu bagaimana cara perusahaan menanggapi dengan profesional dan adil? Oh, kalau dari kita biasanya namanya di dunia purchasing nih ya, pasti ada aja yang namanya barang tidak sesuai, entah quantity dan lain sebagainya. Kalau kita biasanya melakukan yang namanya ada form warranty claim gitu. Kita warranty claim itu nanti diisi bagaimana tentang barang tersebut tidak sesuai. Terus kita mengajukan by email seperti itu. Nanti setelah by email dari si supplier tersebut mereply ya. Setelah mereply, nanti biasanya mereka mengajukan solusi bahwa barang tersebut akan dikirimkan kembali pada tanggal yang berbeda, seperti itu. Ada lagi? Saya mau nanya, Boleh. kalau dihubungkan sama teori yang udah pernah kita pelajari di kampus, misalnya salah satu contohnya itu tanggung jawab. Menurut Kak Yogi, cocok nggak sih diterapkan di bidang processing ini? Untuk tanggung jawab? Iya. Sebenarnya kalau untuk tanggung jawab, semua pasti harus bertanggung jawab ya. Pertama karena kita harus bertanggung jawab tentang apa yang keputusan yang kita buat agar tidak merugikan perusahaan yang kita sedang jalani, seperti itu. Juga manfaatnya untuk kita bisa memilih vendor-vendor mana sih nih yang kira-kira baik buat kita, buat perusahaan dan buat customer, seperti itu. Karena kan kita nggak menjual barang-barang yang dengan harga murah, kualitasnya buruk, seperti itu ya. Nanti yang terjadi apa sih? Perusahaan kita menjadi buruk, semakin drop, seperti itu. Berarti seorang purchasing itu harus mendedikasikan tim dan sebagai diri sendiri gitu ya, untuk kemajuan perusahaannya Kak Yogi ya. Dan juga kalau itu nggak harus nyari untungnya juga ya, pasti milih-milih dulu vendornya benar-benar. Iya, yang tadi saya bilang bahwa lebih baik kita memilih vendor dengan legalitas yang lengkap, tapi harga mahal yang tadi disampaikan, daripada memilih vendor yang murah tapi kualitasnya itu buruk, gitu, di bawah rata-rata. Terus kalau dari pengalaman di lapangan nih, menurut Kak Yogi sendiri, hal yang penting yang harus banget dipahami orang yang mau masuk di bidang processing itu apa? Yang harus banget dipahamin. Iya. Yang pertama mengenai tentang hukum jual beli dulu. Kita harus paham tentang hukum jual beli. Yang kedua, kita tahu tentang bagaimana kualitas dari produk tersebut. Yang ketiga, kita tahu tentang mengenai pengadaan barang. Yang keempat, kita harus tahu mengenai tentang yang namanya proses PO, nanti ada delay, ada dan lain sebagainya. Kita harus tahu dan kita harus memberikan solusi tersebut. Seperti itu. Selain itu berarti seorang purchasing itu mereka harus mencari pengalaman dan sebagainya ya, dan harus mencari ilmu atau pengetahuannya mengenai jual beli, etika dan hukum di bidang purchasing tersebut. Oke, teman-teman nih, gak kerasa obrolan kita udah lumayan panjang ya. Seru banget nih bisa dengerin cerita-cerita dari Kak Yogi, pengalaman-pengalaman dari Kak Yogi mengenai purchasing gitu ya. Ternyata purchasing itu banyak sekali lika-liku yang harus dihadapi, banyak sekali yang harus dipahami. Mungkin awalnya tidak mudah ya Kak Yogi ya? Oh, susah. Iya, susah sekali, banyak lika-likunya, banyak kejadiannya, peristiwa dan segala macam. Tapi pada akhirnya dengan pengalaman itu Kak Yogi bisa mempunyai pengalaman, timnya Kak Yogi juga mempunyai pengalaman dan skill, kompeten dan sebagainya untuk kemajuan dalam perusahaan Kak Yogi. Gitu. Bener banget kan Aura, ternyata beli barang buat perusahaan itu ternyata nggak sesimpel kayak kita belanja di online shop ya. Apalagi cewek-cewek ya yang Sulit sekali ya. Iya. Terus ada sistem-sistem yang terstrukturnya yang jelas biar kita nggak rancu kemudiannya. Wah, setelah ngobrol sama Kak Yogi, kayaknya skill nawar kami jadi pengen diasah lagi. Iya, kan kita harus memilah dan memilih, menganalisis dan sebagainya. Kita sebagai pembeli harus bijak ya. Bener banget Kak, makasih banget ya buat sharing ilmunya. Semoga kita semua bisa ikut termotivasi. Oke, terima kasih Kak Yogi bisa diwawancari hari ini ya. Terima kasih.
Oke teman-teman, sekian dulu sesi ngobrol santai kita. Terima kasih nih buat Kak Yogi sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga buat rekan-rekan semuanya yang udah nyimak dari awal sampai akhir. Oke, bye-bye semuanya, dan jangan lupa kalau belanja itu pintar-pintar nawar ya. Bye.